Kelompok loro gini yo. Iya, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya din Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Tidak usah berbanyak-banyak lagi. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan sebuah pemaparan dan sekaligus solusi. Nah, jadi di pembelajaran yang saat ini dialami oleh umumnya peserta didik, pendidik, dan orang tua, ini pembelajaran di tengah pandemi. Nah, sebelumnya kita sudah ada draftnya, tadi sudah kita bahas via grup WA. Nah, untuk sekarang kita memasuki sesi diskusi dalam Meet ini, virtual. Nah, jadi permasalahannya akan dipaparkan oleh Mas Rijal. Silakan untuk audiens yang pertama. Terima kasih. Gini, ada permasalahan di mana pada masa pandemi ini peserta didik itu kurang mendapatkan pemahaman akan pendidikan agama. Contohnya pada saat ini kan seluruh pembelajaran kan dialihkan ke media pembelajaran dalam daring atau daring. Nah, akan tapi pembelajaran agama itu tidak serta-merta hanya teori saja yang dapat dipahami, tapi juga harus adanya sebuah praktek yang menjadi tambahan agar pemahaman seorang anak itu terhadap agama itu semakin anaknya memang gimana? Semakin paham gitu, semakin mantep. Nah, kendalanya pada saat daring ini adalah kan terbatasnya ruang dan waktu antara pendidik dan peserta didik. Jadinya tidak ada pertemuan secara langsung antara mereka dan hanya bermediakan media video conference seperti Google Meet atau Zoom. Nah, yang jadi masalah ini gini, contohnya kayak pembelajaran sholat kan otomatis kan setelah teori itu kan harus ada praktek gitu loh. Nah, kalau di pembelajaran daring kan prakteknya gimana gitu loh. Guru kan cuma bisa menjelaskan secara teorinya saja, untuk prakteknya bingung. Nah, seperti itu. Kemudian eh apa? Eh di rumah seperti orang tua itu untuk membimbing anaknya kan juga sulit gitu loh, selain karena kerepotan rumah tangga, kerepotan pekerjaan, untuk mendampingin anaknya itu kan susah itu loh karena pembelajaran daring ini. Jadinya untuk pemahaman peserta didik untuk masa pandemi ini dalam pelajaran pendidikan agama itu saya rasa kurang. Jadi dapat menjadi permasalahan lah di masa ini. Gimana Mas Ya, Aziz untuk ya silakan Zizul? untuk Mas Aziz. Ada tanggapan atau saran? Ini belum membahas solusi ya, masih pengerucutan masalah. Iya. Ya, berarti dapat saya simpulkan di sini masalah atau problemnya yaitu banyaknya materi yang tidak secara maksimal dapat disampaikan dalam pembelajaran online. Hal ini dapat argumen ini didukung dengan fakta bahwa sulitnya controlling dalam praktek pembelajaran dan juga pembelajaran tidak bisa maksimal dan karena banyaknya peserta didik yang kurang paham atas materi pembelajaran serta orang tua sebagai pengganti dari pendidik yang kewalahan dalam mengajari anaknya. Nah, dari masalah ini dapat diidentifikasi penyebabnya yaitu
Yang pertama, tidak ada jaminan apakah peserta didik itu paham atau tidak mengenai materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, yaitu penyebabnya terbatasnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, yaitu orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan juga latar belakang pendidikan yang minim. Nah, dari semuanya ini dapat disimpulkan bahwa akar masalah dari semua yang sudah saya sebutkan tadi yaitu pembelajaran daring. Baik, silahkan. Oke. Ini apa ini? Apa? Aduh. Solusi lah untuk pensolusian. Ya, saya sedikit menyimpulkan dari Mas Rijal dan Mas Aziz. Untuk Mas Rijal tadi memang yang perlu digarisbawahi tadi pendidikan, kesulitannya orang tua menggantikan guru ketika di sekolah jadi guru di rumah, dan orang tua juga masih sibuk dalam pekerjaannya, kemudian outputnya itu berdampak pada peserta didik yang tidak bisa maksimal untuk memahami materi. Kemudian di draftnya tadi Mas Rijal kan menyebutkan seperti ada praktek. Nah, di sana ada praktek sholat. Nah, ketika praktek sholat, ketika via daring, tidak ada apa ya istilahnya langsung praktek. Untuk sholat tersendiri kan ya perlu adanya rukun fi'li dan rukun qauli juga. Belum lagi peserta didik terkendala sinyal juga. Intinya pembelajarannya kurang efektif dalam pandemi ini. Kalau Mas Aziz, tadi yang perlu digarisbawahi akar masalahnya yakni sudah ketemu sama-sama pembelajaran daring di pandemi ini. Oke, sekarang kita memasuki sesi solusi. Untuk akar masalah sudah ketemu. Monggo yang mau berpendapat. Menurut saya itu pembelajaran secara daring ini tetap nggak pas untuk pembelajaran yang seperti biasanya yang bisa diterapkan di Indonesia. Karena gimana ya, yang namanya guru kan digugu dan ditiru, digugu omongannya, dimasukkan inti-inti dari omongannya dan ditiru kelakuannya lah. Kalau gitu kan bisa diomongkan kalau peran guru secara langsung itu kan sangat krusial bagi peserta didik karena bisa menjadikan pembelajaran bagi anak didik secara langsung. Nah, itu kalau pembelajaran secara offline atau seperti biasanya itu seperti itu. Nah, kalau pembelajaran daring ini kan ya gini, ya teori saja itu. Apalagi pendidikan agama kan mungkin tidak sedikit orang tua yang dalam tanda kutip belum bisa mengajarkan anak-anaknya tentang bab-bab agama. Nah, oleh karena itu kan demi mendukung pembelajaran agama di sekolah, maka orang tua itu mengarahkan anaknya untuk bersekolah atau mengaji. Ya, maaf, mengaji di madrasah diniyah atau TPA atau lembaga-lembaga nur formal agama lainnya. Lah, kalau semisal lembaga non formal seperti tadi madrasah diniyah dalam masa pandemi ini masih ditutup, tidak boleh masuk. Lah terus intik keagamaan oleh untuk seorang anak itu gimana? Sedangkan di rumah itu orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya, sedangkan anak itu nggak ada pemasukan tentang agama,
nggak ada support dengan agama gitu kan repot, nantinya pemahamannya tentang agama itu sulit baginya. Oleh karena itu menurut saya solusi yang terbaik untuk pembelajaran agama yang dirasa cukup sulit diterapkannya dalam pembelajaran secara daring ini adalah tetap memasukkan atau diniyah itu tetap masuk. Diniyah tetap masuk, akan tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kenapa kok harus masuk? Coba lihat sendiri, di pasar itu kan ramai orang gitu loh. Di pasar ramai orang, sedangkan di sekolah sepi orangnya, nggak boleh masuk. Sedangkan orang kalau orang atau siswa atau guru yang akan ke sekolah itu pasti bersihnya, badannya bersih, mau berangkat ke sekolah itu pasti mandi dulu dan dijamin kebersihannya. Gak mungkin nanti siswa berangkat ke sekolah itu nggak mandi, nggak mungkin itu. Kecuali kalau orang mau pergi ke pasar kan kebersihannya kan diragukan gitu loh. Lah itu kenapa kok orang ke pasar dengan berbagai alasan dia ke pasar, dia nggak mandi, nggak bersih, itu diperbolehkan, akan tetapi yang mau ke sekolah itu diliburkan, nggak boleh ke sekolah, alasan kesehatan. Nah itu logikanya di mana gitu loh. Ya menurut saya tadi untuk diniyah, minimal lah diniyah itu tetap dimasukkan agar anak didik itu tetap terstimulus akan pendidikan agama. Toh juga santri-santri diniyah itu kan juga warga dari sekitar lingkungan diniyah itu sendiri kan. Gak mungkin, paling jauh ya tetangga desa, atau paling jauh ya itu tetangga desa paling jauh itu menurut saya. Jadinya tetap dimasukkan agar pendidikan agama seorang anak itu tetap terstimulus dengan masuk diniyah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Cukup seperti itu mungkin solusi dari saya. Monggo Mas Aziz untuk solusi. Untuk solusi menurut saya itu untuk di pendidikan umum ya, seperti SD, SMP, dan SMA, itu bisa guru melakukan home visit atau guru yang menyamperi apa? Ya, mengadakan kegiatan pembelajaran di rumah guru atau gurunya Ya, menyamperin itu ke rumah muridnya gitu, home visit. ya, home visit seperti itu ya. Jadi nanti dengan adanya home visit itu pembelajaran seperti biasa juga bisa dilakukan seperti biasanya, seperti praktek atau hal-hal yang lainnya. Namun home visit ini terkendala jika jumlah siswa dalam suatu kelas itu banyak. Nah, untuk mengatasi ini, seorang guru juga bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada tersedia di masyarakat seperti gedung-gedung pertemuan, juga tempat ibadah. Nah, nanti di tempat itu guru bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan, dan juga siswa dapat menjaga jarak agar penularan penyakit COVID ini bisa diatasi. Nah, home visit ini juga ada masalah lagi. Jika kan anak itu tidak semuanya berada di suatu wilayah yang berdekatan. Nah, itu nanti jika harus menempuh perjalanan yang jauh itu juga repot.
jika harus itu apa jenis PP setiap hari pulang pergi itu kan juga repot. Nah, untuk sebagai solusi ini nanti guru juga bisa mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan juga home visit. Jadi nanti sekiranya materi yang dirasa cukup disampaikan melalui pembelajaran daring bisa dilaksanakan. Nah, nanti jika ada materi yang sekiranya perlu tatap muka atau praktek pembelajaran itu juga dilakukan home visit secara seminggu sekali atau berapa gitu. Nah, jika home visit ini tidak bisa dilakukan, nanti kegiatan praktek atau controlling ini juga bisa sih dilakukan secara daring dengan siswa itu disuruh mempraktekkan dengan video, ya, membuat video praktek itu. Nanti distorkan ke gurunya atau tidak, nanti bisa video call dengan gurunya dan siswanya disuruh mempraktekannya, begitu. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih untuk Mas Aziz. Oke, saya sedikit memberikan rasionalisasi atau penguatan bagi pendapatnya Mas Rijal terlebih dahulu. Untuk Mas Rijal tadi kan masih berkeluh kesah dalam problematika pembelajaran daring ini. Dan saya salah satunya menjadi orang pendidik langsung. Maksudnya orang yang menjadi orangnya yang melaksanakan pembelajaran tadi ini. Karena kebetulan saya di rumah juga ada adik. Itu dalam pendidikan lembaga Islam ibtidaiyah. Nah, di situ setiap 1 minggu itu ada pertemuan seperti yang dikajikan Mas Aziz tadi, home visit. Itu satu minggu 2 kali, hari Senin dan hari Selasa itu 7:30 sampai jam 9. Itu bagi kelas 5 MI Sunan Kalijogo di dekatnya Pondok AH. Itu. Kemudian di samping pembelajaran home visit, kemudian ada juga ini sekaligus penambahan juga untuk Mas Aziz tadi. Kemudian ada tugas. Nah, tugasnya ini guru membuat grup WA untuk wali santri, wali murid, kemudian materinya di-share di situ. Kemudian untuk di rumah guru menyerahkan untuk mendidik peserta didik itu kepada orang tua masing-masing ataupun saudara atau kerabat. Kalau saya kan kakak. Jadi 1-2 kali ya saya yang kena omel, dalam artian dioreng-oreng wong tua ya untuk menuturi adik ini. Karena ya namanya anak kecil kan ya juga antara stimulus dan pembelajaran ini harus imbang. Dan terkadang ini banyak stimulusnya gitu loh. Banyak belajarnya. Ya, belajarnya ini ya bisa aslinya 30 menit sudah selesai, bisa jadi 3 jam. Itu pun masih plus-plus. Ada yang mau mandi dulu, makan dulu, ketiduran, bermain HP, nonton YouTube, dan lain-lain. Nah, itu masih jadi problem. Nah, untuk solusinya, kemudian Mas Wijat tadi menyinggung pasar ramai, sekolah sepi. Antara ekonomi versus edukasi. Sekolah diliburkan, betul. sekolah Nah, diliburkan, pasar diramaikan. Ditambah lagi wisata-wisata sekarang juga pada buka. Mulai dari coban, pendakian, pantai-pantaian, dan lain-lain. Ya kan? Pertumpahan sewu. Nah, pertumpahan sewu juga sudah launching. Nah, itu masih dalam tanda kutip permasalahan juga. Tapi saya yakin kepada pihak-pihak yang berwenang terkait namanya dampak ini kan ya di negara, kemudian kan di negara juga ada yang mengurusi negara, dalam artian pemerintah. Pemerintah saya yakin sudah memberikan sebuah solusi ataupun masih dalam proses perencanaan. Nah, saya yakin itu.
Kemudian untuk yang lebih mengkerucut lagi dalam pendidikan, saya 1, 2, 3 kan ya juga pernah ke sekolah. Kebetulan saya juga pernah magang di SD saya kemarin. Itu guru-guru tetap masuk. Tetap masuk. Baik itu menggodok kurikulum ataupun membuat rancangan pembelajaran yang baik, yang edukatif sekali. Itu saya yakin pasti guru-guru tetap melakukan hal tersebut demi meningkatkan pendidikan ini walaupun dibatasi melalui daring ini dalam jaringan. Itu yang pertama gitu. Dan, kemudian ada lagi Mas. Kalau guru kan boleh ke sekolah. Ya. Nah, murid kenapa kok nggak boleh? Itu kan juga permasalahan juga itu. Oh ya Mas. Nah ini kebetulan saya mau jawab itu. Nah, Oke, siap. ini yang telah terjadi ya, saya temui juga di SDIT Insan Permata, Tunggul Wulung, Akordion Utara. Tempat SD saya dulu itu ada sebagian siswa yang datang ke sekolah. Karena anak ini memiliki gangguan sinyal. Sinyalnya terbatas. Jadi salah satu guru memberikan waktunya atau melenggangkan waktunya untuk peserta ini. Nah, memang nggak semuanya, Mas. Nah, memang nggak semuanya yang datang ke sekolah, cuma kebetulan di situ saya menemui anak yang terkendala sinyal tadi untuk datang ke sekolah. Jadi soalnya gini, kalau nggak gitu, karena orang tua ini juga bayar SPP juga, ya kan? Kabarnya juga nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Ketika pembayaran tetap, pembelajaran kok nggak tetap, banyak kurangnya. Kemudian kok bayar, tapi kok orang tua masih mengurusi anaknya, belum lagi kerja mencari uang untuk membayar tersebut. Kan ya juga guru ini juga memikirkan hal tersebut. Meski dalam pandemi ini dibatasi oleh peraturan pemerintah yang ketat, walaupun tidak mengetatkan warga. Nah, yang saya temui begitu. Untuk indikator, nah, untuk Madin, saya pernah berpikir juga. Saya pendidikan formal versus pendidikan non formal. Sekolah daring Madin tetap eksis dibuka. Dalam artian tetap masuk dengan ada azan ya. Ya. Tetap memasukkan santrinya dengan protokol kesehatan. Dan itu pun ya sangat ramai sekali. Ya, yang saya temui langsung studi kasus ya. Yang saya temui lagi di TPQ Birrul Walidain Pondok Anwarul Huda. TPQ Birrul Walidain Anwarul Huda ini menjalankan pembelajarannya mulai jam 2 sampai dengan jam 5. Itu pun tidak berjalan seperti biasanya sebelum COVID. Yang aslinya jam 4, jam 3 sampai jam 5 itu masuk semua setiap kelas, mulai dari kelas PAUD, kelas tilawati, kemudian kelas Quran. Nah, untuk pandemi ini jam 2 untuk kelas Quran sampai dengan jam 3, kemudian disusul lagi yang kelas di bawahnya itu jam 4 sampai jam 5. Nah, itu juga bisa solusi dari Mas Rizal tadi ternyata telah ada yang merealisasikannya di salah satu lembaga di Malang yang saya temui itu. Kemudian Mas Aziz, saya sudah menjawab tadi sesuai home visit juga ada memang. Kemudian gedung serbaguna ini saya belum menemui langsung. Hanya saja di beberapa daerah sudah ada seperti gedung Balai RW itu diberi WiFi guna menunjang pendidikan bagi siswa-siswi atau orang tua yang terkendala WiFi itu bisa menggunakan fasilitas di balai tersebut. Kemudian untuk home visit
terkendala jarak juga masih jadi problem katanya Mas Is tadi. Memang benar untuk jarak khususnya bagi daerah yang itu ya apa 3L atau apa itu yang jauh dari jangkauan kita itu. Dan aslinya kita itu pun ada upaya KKM dan kita juga masih menunggu tanggal 20 November itu ya. Itu masih digodok juga dari pihak kampus kita. Itu juga aslinya efektif bila dilakukan secara offline. Seharusnya begitu. Karena mengapa saya bilang begitu? Sekarang di UIN sendiri ya juga ketika ada acara ya boleh-boleh saja. Iya. Daftar juga ST juga buka. Saya menemui langsung ya. Kayak ST kan anak-anak mahasiswa yang juga beberapa sudah ada di Malang itu ya juga. Ya tetap pakai masker, cuma ya longgar lah di UIN sendiri. Nah, ketika di dalam kampus sendiri longgar kok KKM yang istilahnya membantu yang lain kok malah di ya, kok malah didaringkan itu juga loh. tuh. Tapi kita masih belum tahu hasilnya. Kemudian dari Mas tadi untuk prakteknya tadi ada solusi untuk kegiatan pembelajaran agama. Jadi tetap minta tolong pendidik yang ada di rumah ataupun di sanding dari peserta didik ini, di sekitar peserta didik ini untuk memvideokan, mempraktekkan sendiri ataupun bisa menggunakan tripod. Nah, tripod supaya tidak usah memintai tolong orang. Ya, bisa orang beli tripodnya murah. Ya, Ya, itu menggunakan alat pembelajaran. Alat penunjang pembelajaran. Itu salah satunya tripod. Itu sudah terjawab semua. Nah, jadi solusinya tadi sudah terjawab semua. Tinggal kembali ke masing-masing pendidik dan peserta didik ketika seberapa berupayanya untuk pembelajaran ini. Jadi itu yang dapat saya simpulkan untuk saya pribadi. Mungkin teman-teman ada juga yang mau disampaikan. Iya benar juga Mas, karena semua kembali ke diri masing-masing, gimana cocoknya nyanyinya gimana caranya yang pas menurut dia itu gimana. Jadi intinya ya bareng-bareng lah untuk gimana caranya memajukan pendidikan di Indonesia ini dengan cara yang baik dan efisien, tidak muluk-muluk, tidak banyak birokrasi yang melilit, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan pembelajaran yang normal itu bisa dilaksanakan kembali, karena sangat krusial sekali pembelajaran secara langsung dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Seperti itu saya. Oke, Mas Aziz. Ya, kesimpulan saya untuk solusi dari permasalahan kita yaitu ya karena aturan dari pemerintah yang memaksakan untuk pembelajaran daring, maka guru dituntut untuk sekreatif mungkin untuk menyukseskan pembelajaran yang diajarkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan kedepannya diharapkan pastinya pemerintah mempunyai rencana-rencana yang akan lebih memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melonggarkan waktunya untuk diskusi kali ini. Semoga apa yang kita hajatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.